Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di Sharing with Nadifa, tempat kita belajar dari kehidupan Nabi dengan cara yang santai namun tetap bermakna. Dengan saya Nadifa Rizky Humaira. Nah, hari ini kita akan membahas tentang video dakwah dengan akhlak yang mulia. Berbicara tentang dakwah nih, mari kita awali dengan mengingat kembali sosok teladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah contoh sempurna dalam berdakwah, memimpin dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan akhlak yang mulia. Nah, di sini udah hadir bersama kita bintang tamu spesial. Mungkin sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Halo teman-teman, saya Safia Tutini, saya mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Terima kasih kepada Nadif yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi acara hari ini. Sama-sama Kak. Oke, lanjut sedikit mengenai dakwah dengan akhlak mulia ini tadi. Berdasarkan hadis, karena Rasulullah SAW ahsanan nas khuluqa, Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tak hanya hadis, bahkan ada dalam Al-Quran mengatakan qad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Itu surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, jadi Rasulullah ini udah benar-benar contoh yang pas buat kita, buat generasi muda dalam keteladannya, yang dapat kita ambil keteladanannya. Menurut kakak nih, mau tanya-tanya sedikit, apa sih akhlak Rasulullah yang bisa kita contoh di kehidupan sehari-hari kita? Kalau menurut saya ya Rasulullah itu emang udah jadi suri tauladan yang baik karena yang udah disebutkan tadi sama Mbak Nadif, kalau misalnya dari ayatnya sudah ada, dari hadisnya juga udah ada yang memang melabel Rasulullah itu menjadi suri tauladan kita yang baik. Aku juga pernah baca satu cerita kalau Rasulullah itu dia orang yang lembut memperlakukan orang lain walaupun orang lain juga udah jahat sama beliau. Nah, sekarang dari situ aja itu kan udah dibilang disebut dakwah ya, karena Rasulullah berbuat baik juga mencerminkan kalau beliau ini orang Islam gitu. Jadi makanya seharusnya orang Islam itu mencerminkan kalau dirinya itu sifat yang baik gitu. Jadi kan kalau misalnya orang-orang sekarang itu bilang atas namanya itu aku kan menasihati, tapi dengan kata-kata dia itu bukan menasihati, sebenarnya dia itu kayak menggurui, menghina sih, lebih ke menghina kadang-kadang orang. Dari cerita itu sebenarnya udah nampak juga kalau misalnya Rasulullah itu sungguh mulia gitu, berbuat baik selalu demi hari kayak gitu. Walaupun orang yang diperlakukan baik sama Rasulullah ini timbal balik ke Rasulullah itu kayak ya udah jahat gitu kan, ya dalam bahasa ininya jahat gitu. Tapi Rasulullah tetap menunjukkan memang dia ini cocok dijadikan suri tauladan karena memiliki akhlak yang mulia gitu. Nah, tapi tahu nggak sih Kak, kalau misalnya kita ini bisa berdakwah dengan akhlak mulia kita sendiri gitu? Bisa sih, setuju sih. Soalnya kan kalau misalnya kita mencerminkan kalau diri kita baik, orang-orang bakalan oh Islam itu gini ya gitu. Kalau misalnya kita mencerminkan kalau diri kita buruk, orang-orang bakalan mikir oh ini ya yang diajarin agama dia gitu bahasanya. Kalau misalnya di kehidupan sehari-hari ya kayak gitulah yang mudahnya kita bilang. Karena pun kalau misalnya dibilang berdakwah juga kita bisa berdakwah dengan akhlak mulia kita, dengan tauladan-tauladan kita baik, walaupun nggak niat berdakwah tapi itu sebenarnya udah termasuk dakwah. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks kekinian, bagaimana kita bisa berdakwah? Berarti dengan tantangan di zaman yang sekarang ini gitu, bagaimana kita bisa menampakkan diri kita tuh telah berdakwah atau setidaknya telah mencerminkan hal yang positif di tengah ya era-era zaman sekarang yang kalau kita bilang sebenarnya untuk sifat baik itu jarang atau susah banget ditemukan gitu. Sebenarnya kalau sifat baik itu nggak jarang sih kita temuinnya, tapi kadang kita nggak bisa mencontoh sifat baik dari orang yang kita lihat itu citranya itu buruk. Oh iya. Soalnya kan sebagai seorang dai atau sebagai seorang ustadz, pokoknya pemuka agama, kita tuh bagaikan malaikat gitu bahasanya di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita harus menjaga tutur kata kita, menjaga sopan santun kita, menjaga akhlak kita, menjaga bersikapnya
Itulah makanya kita juga nggak bisa dengan bermuka masam ketika bertemu orang lain gitu banyak. Jadi sebenarnya kalau dibilang ada yang pepatah bilang lihat apa yang disampaikan, jangan lihat dari orang yang menyampaikan. Iya. Itu sebenarnya nggak sepenuhnya benar, nggak sepenuhnya salah menurut aku. Karena kalau misalnya kita lihat dai yang buruk akhlaknya, kita kan juga mikir ya kayak masa guru gini sih gitu. Iya. Jadi kita memang apa yang dia bilang itu sebenarnya baik, tapi kita pasti juga melihat citranya di masyarakat itu gimana, apakah dia buruk, apakah dia kasar, apakah dia radikal. Itu sih menurut aku. Keren banget sih penjelasan dari Kak Safia ini mengenai berarti kalau misalnya akhlak baik itu sebenarnya bukan jarang kita menemukannya, tapi bagaimana seseorang itu bisa menampakkan atau menggunakan akhlak baik yang ada di dalam diri mereka kayak gitu ya. Jadi kayak sebenarnya setiap manusia itu kembali ke kodrat awalnya, setiap manusia itu punya akhlak baik, tapi kayak bagaimana mereka bisa menunjukkannya kepada masyarakat akhlak baik yang mereka miliki ini gitu. Nah, berdasarkan pembahasan kita hari ini, jadi sebenarnya yang dapat kita ambil tuh manusia itu sebenarnya tuh abu-abu, nggak ada yang benar-benar hitam, nggak ada juga yang benar-benar putih gitu. Manusia berkompeten untuk berbuat jahat, juga berbuat baik ya kan Kak? Karena dia itu manusia. Habis itu karena kita ngomongin dalam konteks dakwah, maka kayaknya kalau misalnya kita sebagai seorang dai, memang kita harus menunjukkan citra dai kita yang baik gitu, yang bisa jadi contoh bagi masyarakat, contoh bagi madam kita yang melihat kita. Jadi nggak ada bahasa yang kayak dia juga kayak gitu kok gitu bahasanya. Jadi kita harus saling memperbaiki diri dan saling menghargai gitu aja sih guys. Keren banget berarti ya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada nggak pesan-pesan dari Kak Safia untuk teman-teman sekalian yang melihat video kita nanti ini mengenai dakwah dengan akhlak mulia ini? Pesan aku sih paling cuman kita jangan takut berdakwah guys, karena kalau misalnya kita ngasih tahu ke teman kita berupa kebaikan, itu juga merupakan dakwah sebenarnya. Iya, ya udah Tapi termasuk kita- dakwah gitu ya. Ya, tapi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Masya Allah, terima kasih banyak nih untuk Kak Safiatul ini atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah juga ya Kak. Dan untuk sobat semua, teman-teman semua, sampai jumpa nih di episode selanjutnya. Mungkin tentang temanya itu bakal beragam lagi ke depannya. Jadi untuk dakwah dengan akhlak mulia kita cukupkan sampai di sini videonya. Mungkin akhir kata aku ngucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.